Lah kan rugi banyak, ya resiko memang. Siapa suruh tidak banyak belajar, siapa suruh, maka jangan terlalu bertanya yang jauh karena nanti takut tidak bisa mengikuti. Ya, ada yang bertanya? Silakan mau bertanya. Ya, silakan Pak mau bertanya. Mau bertanya? Oh, baik, kalau mau bertanya silahkan. Kalau tidak mau menyampaikan dengan audio bisa dengan eh, chat, nanti biar saya bacakan, kemudian kita coba bahas lagi. Sekali lagi materi pada malam hari ini belum masuk ke ranah analisa, karena itu kalau mau bertanya silakan tadi yang berkaitan dengan materi dulu, ya, biar nanti tidak terlalu tegang, teman-teman yang baru masuk juga tidak kesulitan untuk mengikuti, biar membuka diri tidak terlalu kaget nanti, ya. Kalau misalkan sudah betul-betul fokus, sudah betul-betul nanti mau mendalami, setidaknya sudah memahami bagaimana trading itu, bagaimana resikonya, bagaimana potensinya, ya, daripada nanti terlambat, ya. Kalau terlambat sudah mengeluarkan banyak uang, sudah mengeluarkan banyak modal, ternyata bangkrut, maka yang ada jadi tambah stres, jadi tambah pusing. Kemudian ingin saya sampaikan, kalau teman-teman mau trading, usahakan jangan menggunakan yang modal-modal yang panas, ya, modal-modal yang bisa mengganggu kondisi emosi dan psikologi kita. Usahakan jangan gunakan, ya, jangan gunakan modal-modal yang panas. Modal panas ini apa? Ya, modal pinjaman bank. Ya kalau pinjaman dari mertua ya enggak masalah, enggak mengembalikan misalnya. Kalau pinjaman dari saudara yang enggak mengembalikan enggak apa-apa. Tapi kalau pinjaman panas atau ada bunganya mengembalikan yang nanti dalam waktu cepat, jangan. Ya, kasihan nanti psikologi terganggu, emosi kita nanti pasti terganggu. Saya sudah mengalami begini. Saya pernah mengalami trading dengan uang pinjaman, trading dengan uang uang usaha, semuanya susah untuk kita fokus di sana. Usahakan uang itu santai walaupun kecil. Misalkan kita punya uang 1.500.000, ya, karena uang terlalu kecil begini, maka gunakan yang akun sen saja. Sambil mengasah keahlian, sambil kita mengumpulkan dana lagi, ya. Rekomendasi saya kalau misalkan kita masuk di XAU, maka ya paling tidak di atas 1.000, syukur-syukur 2.000 atau ke atas. Kalaupun tidak ada bagaimana? Ya kita belajar sambil mengumpulkan. Dan usahakan kalau misalkan kita punya uang $1.000, jangan dipakai semuanya. Pakai mungkin disisakan. Kalau hanya dipakai semua nanti habis, kita susah kalau kita belum memahami. Pakai separuh atau sepertiganya, ya. Kalau saya biasanya saya menggunakan modal-modal kecil memang, ya, misalkan separuh. Cuma kalau separuh, kalau 500 juga memang gregetnya kurang, paling tidak 1.000 ke atas kalau teman-teman pengen benar-benar hasilnya bisa lebih kelihatan dan berkaitan dengan ketahanan di sana, karena ada banyak juga yang mungkin modalnya kurang. Tidak masalah, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti kalau modal kecil kita minder, kita jangan. Tetap kita semangat untuk belajar dulu. Ya, suatu saat yang penting ketika kita betul-betul sudah memahami dan menguasai, maka modal kecil pun nanti kalau bersabar ini lama-lama bisa menjadi besar. Jangan tiba-tiba langsung pakai yang besar. Bertahap pun tidak masalah. Tetapi diingat, kalau modal kecil jangan terlalu berharap profit yang besar. Ya, modal kecil ya menyesuaikan dengan kemampuan dari modalnya. Modal 100 minta sehari 100 tidak bisa, ya, nanti ada perhitungannya. Oke, mungkin ada yang bertanya di chat ini. Nuwun sewu Mas dengan Dik.
Nggih, silakan Pak. Ya, mau tanya kembali ke gambar yang tadi baru saya tunjukkan. Nggih. Itu kan di atasnya ada sumber di atas ya. Iya. Oke, anu Pak, belum masuk ke analisa dulu Pak, nggih. Mohon maaf, hari ini tidak masuk ke analisa dulu ya. Oke, Kasihan nanti teman-teman yang baru masuk belum paham Pak. Kalau terkait dengan oke, dasar dulu boleh. Mungkin besok mungkin mulai masuk ke materi teknikal Pak. Jadi kasihan yang teman-teman baru oke, masuk, bukan hanya yang lama tapi yang baru masuk nanti tidak memahami Pak. Nggih, jadi ditunggu dulu oke, Pak. waktunya nggih. Mohon maaf sekali lagi biar nanti Oke, sama-sama jalan nggih. Ngapunten Pak Dik. oke, oke. Nggih. Mohon bersabar nanti kita akan sampaikan juga di lain waktunya. Baik, saya akan baca ini pertanyaan dari Pak Juli Santoso. Pak Juli Santoso masih baru, beberapa kali menyebutkan SLTP dan PIPS. Sebagaimana bisa dijelaskan? Oke, baik. Ini ada TP, ada SL, ada PIP. Saya akan jelaskan di sana ada tanya tadi TP, SL, ada PIP. TP ini adalah pengambilan profit atau take profit. Ini untuk setting profit secara otomatis. Nanti kita jelaskan di teknikal Pak. Jadi ini akan kita jelaskan nanti di teknikal. Tapi karena tadi ada saya sampaikan TP, SL. TP ini adalah setting profit secara otomatis. Contoh misalkan, kalau misalkan ini harga beras harganya 10.000, saya beli, ya saya beli atau saya beli harga beras 10.000. Kemudian saya mau TP atau take profit atau keuntungan ketika beras mencapai angka 12.000. Sehingga saya hitung untung saya adalah 2.000. Atau misalkan pengen yang untung 5.000, berarti menunggu sampai harga 15.000. Nanti di transaksi ketika kita membeli harga 10.000, kita langsung setting di sana, kita tentukan profit ketika pas harga 15.000, berarti profit kita otomatis 5.000 begitu. Jadi TP itu adalah penempatan posisi close profit secara otomatis nanti. Sebaliknya kalau SL ini menghentikan otomatis kerugian. Sehingga misalkan saya beli harga 10.000, saya nanti rugikan ketika marketnya turun sampai di harga 13.000 ya. Kalau kita beli 10.000 harganya anjlok sampai angka 13.000, maka saya pasang SL, stop loss di sana, menghentikan atau saya setting berhenti kerugian saya ketika harga turun sampai di harga 13.000. Sehingga kalau marketnya turun cuma 10.000, cuma misalkan turunnya jadi sorry ya, ini turun bukan 13.000 ya, turun menjadi 7.000 maksud saya. Misalkan begini ya, saya pasang SL atau saya pasang rugi ketika harga mencapai angka atau harga 7.000, sehingga rugi saya adalah 3.000. Nah, pemasangan setting otomatis menghentikan kerugian ini namanya SL, disingkat stop loss. Stop loss. Nah, sementara PIP ini adalah satuan terkecil. Ini satuan terkecilnya. Ya, kalau kita mengukur meja itu biasanya kan pakai meteran begitu. Kemudian kalau kita menghitung jam itu kan ada detiknya, tik 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 atau menit kan. Nah, PIP ini adalah pergerakan terkecilnya. Jadi kalau saya contohkan begini, kalau misalnya saya contohkan, ini saya kasih, nah di sini ada buy dan sell, ada buy. Yang tersorot di sebelah kanan adalah harga yang berjalan, harga running namanya, harga running. Saya kasih contoh misalkan harga yang bergerak adalah satu, ya saya contoh dulu 1202.
400 misalnya. Oke, saya kasih contoh dulu. Misalkan euro USD. Euro USD. Ini harga yang bergerak sekarang misalkan 1,20400. Kemudian harganya turun. Ini saya misalkan membeli atau buy. Ini harganya turun menjadi 1,20300. Dari harga pertama saya beli harga 1,20400. Kemudian setelah beberapa jam turun menjadi 1,20300. Ya, misalkan ini beli saya lotnya 0,5. Sehingga ini turun dari 400 menjadi 300. Ini turun 100 pip. Nah, ini maksudnya gini. Nanti kalau kita menghitung menggunakan broker yang 4 digit di belakang komanya, kalau ini saya menggunakan patokan yang 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5 digit di belakang koma. Karena nanti ada broker yang menggunakan 1, misalkan 20, 30, 4 digit di belakang koma. Berarti kalau 4 digit di belakang koma ini 10. Lebih akurat yang mana? Ya tentu yang akurat yang digitnya lebih banyak. Tentu lebih akurat digitnya lebih banyak. Maka kalau saya menyebut ini turun menjadi 100 pip, berarti ini adalah pergerakan detiknya ini. Jadi pergerakan detik demi detiknya atau bahasanya detak-detaknya. Ya, kalau saya contohkan dengan market begini. Yang ada di market, ya perhatikan ini harga ini ada sell, ada buy. 120,490. Ya, yang atas sendiri kita lihat. Nah, 90 sekarang bergerak. 8, 3 dari 8. Nah, ini kan bergerak 1-2 pip gitu. Penambahan setiap tangga, setiap step itu adalah satuan terakhir. Kita menggunakan pip namanya. Jadi kalau tadi 400 jadi 200, jadi 300 adalah 300 pip. Oke, mungkin dipahami seperti ini. Kalau misalkan naik, misal contohnya ya, ini 120 ini jadi 600. Berarti ini naik 200 pip. Kalau saya buy, kemudian dari harga buy pertama 120,400 menjadi 120,600, berarti naik 200 pip. Kalau saya membelinya harga ini, kemudian naik dari ini, maka saya untung 200 pip. 200 pip ini dikalikan dengan lot kita atau volume kita. Lot itu bahasa gampangnya adalah volume. Kalau kita beli beras 1 kilo harganya 10.000, 10 kilo berarti 100.000. Nah, 10 kilo 10-nya ini adalah faktor pengalinya atau volumenya. Di dalam trading disebut dengan lotnya. Sehingga kalau lot kita yang kita gunakan dengan 0,5 naik 200 pip, tinggal dikalikan kenaikannya. Maka profit kita adalah $100. Ini bahasa gampangnya begitu ngitungnya. Demikian juga ketika rugi turun 100 pip, maka kerugian kita berapa? Kerugian kita adalah lotnya 0,5 dikali 100. Rugi kita adalah $50. Ya, mungkin bisa dipahami, nanti seiring perjalanan nanti akan paham dengan sendirinya. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang tadi bertanya belum sempat saya baca. Oke, izin tanya, support dan resisten hubungannya dengan volume momentum sehingga kita dapat menemukan logika yang tepat untuk peluang yang tepat. Ya oke, untuk resisten dan support nanti kita bahas di materi teknikal ya. Volume nanti kita membaca bukan volume indikator, momentum bukan momentum indikator, tetapi volume
yang kita baca nanti adalah volume membaca karakteristik candlestick, bukan di volume indikator ya. Sekali lagi, support resisten nanti kita jelaskan, kemudian volume nanti juga kita akan jelaskan ya. Namun demikian, volume yang dimaksud nanti untuk membaca karakteristik candle, bukan membaca indikator. Sekali lagi, saya tidak menggunakan indikator, saya murni di candlestick, sehingga nanti teman-teman belajar banyak di candlestick. Oke, perhitungan pip agak bingung ya, nggak usah dihitung pipnya Pak, nanti ada hitungan otomatisnya, tidak perlu menghitung secara manual karena nanti sudah dihitung sama mesinnya. Ada MetaTrader di sana sudah menghitung secara otomatis profit kita berapa, rugi kita berapa ya, kemudian di angka berapa kita nanti resikukan. Nanti di materi teknikal nanti kita akan bahas secara detail ya. Mudah-mudahan bersabar dulu untuk nanti masuk di materi teknikal. Untuk sementara materi hari ini adalah materi dasar, materi pengenalan dan pemahaman ya terkait dengan teknikal. Kita awali besok ya. Ya, jangan sampai besok nanti bolos atau tidak bisa ikut karena nanti akan semakin lama kita memahaminya. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, yang saya banggakan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Setidaknya ada gambaran utama untuk nanti kita melanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.